إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Ringkasan dari penjelasan kitab Tauhid, di mana kita sampai pada bab ke-17 halaman 139, Qaulillahi ta'ala. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, Qaulillahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidaklah memberi hidayah, petunjuk, man kepada siapa yang ahbabta, engkau cintai. Innaka, sesungguhnya kamu, la tidaklah, tahdi memberi hidayah, man terhadap siapa yang ahbabta, engkau cintai. Quran surat Qasas Al-Qasas ayat ke-56. Sempurnanya ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yahdi, yang memberi hidayah, man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah a'lamu, paling mengetahui, bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini Quran surat Al-Qasas ayat ke-56. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dalam permasalahan ini ini perlu kita fahami bahwasanya hidayah itu dibagi menjadi dua. Ada namanya hidayatul irsyad wal bayan, dan yang kedua hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad wal bayan adalah hidayah, petunjuk dalam bentuk irsyad, arahan, wal bayan, dan penjelasan. Jadi apa yang dilakukan oleh para da'i, oleh semua kaum muslimin, menjelaskan kebenaran, ini standarisasi kebenaran, mengarahkan untuk menuju kepada kebaikan dan ketaatan, maka ini disebut al-irsyadu, hidayatul irsyadi wal bayan. Adapun orang yang kita dakwai ini bisa melaksanakan atau tidak, menerima atau tidak, menjalankannya atau tidak, ini dibutuhkan hidayah yang kedua, yaitu hidayatul taufiq. Hidayah taufik, taufik dari Allah
agar bisa dia mudah mengerjakan hal demikian. Nah, dalam hal ini yang dimiliki oleh kita semua adalah hidayatul irsyad wal bayan. Adapun hidayatul taufiq ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita faham ini, hidayah bukan di tangan kita. Kita hanya bisa mendakwakan saja. Kita bisa mengarahkan, ini loh kebenaran, ini dalilnya, kamu tuh mestinya gini. Tapi dia melakukan atau tidak nggak bisa kita paksa. Karena butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya betapa banyak orang-orang yang tidak mengerti ketika telah memberikan ilmu, telah mengajarkan sesuatu kepada saudaranya, kepada temannya, saudara temannya nggak nurut, mulai keluarlah kata-kata yang nggak pantas. Udah biarlah neraka lah. Iya, kok emang yang neraka punyamu? Atau sudahlah Ustaz, biarin aja dia, udah saya nasihatin berkali-kali nggak mau dengar, biarlah dia. Gimana ceritanya gitu? Kalau seperti itu dakwah, maka nggak sampai Islam kepada kita. Nabi dakwah 10 tahun di Mekah ditolak. Udah biarin gitu, nggak sampai Islam kepada kita. Makanya kewajiban kita adalah wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali hanyalah menyampaikan saja. Kita sampaikan, kemudian kita iringi dengan berdoa kepada Allah agar orang yang kita dakwahkan tadi mendapatkan hidayah taufik sehingga dia bisa melaksanakan apa yang kita ajarkan. Kalau demikian konsepnya, demikian yang diilmui oleh seorang mukmin, maka dia akan terus berdakwah karena dia mencari pahala dengan dakwanya dan dia minta bantuan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang didakwakan itu bisa menjalankannya. Udah. Kalau belum menjalankannya, ia mah belum mendapat hidayah dari Allah, karena hidayah di tangan Allah. Allah memberi hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki. Maka tidak akan menyerah seorang mukmin dalam berdakwah, karena tujuan dia hanyalah dakwah. Dan dia akan semakin kuat berdoa kepada Allah. Jadi ketika dia misalnya berdakwah nggak diturutin atau nggak diikutin orang, maka dia mengoreksi dirinya. Mungkin dia ketika berdakwah mengandalkan kemampuan retorika lisannya saja, mengandalkan kemampuan ilmunya saja, tapi lupa berdoa kepada Allah sehingga orang yang didakwai tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Maka seorang mukmin senantiasa introspeksi dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Sehingga yang bisa kita ambil faidah dari ayat ini, yang pertama, sebelumnya kita lihat dulu apa sih kaitan ayat ini dengan bab ini. Maka dikatakan al-muallif di sini, anna fiha dalalatan wadihatan ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku darran wala naf'a. Pada ayat ini ada dalil yang sangat terang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki kemudaratan dan tidak memiliki kemanfaatan. Wala ata'an wala man'an, tidak bisa memberi, tidak bisa menolak, tidak bisa kasih hidayah, tidak bisa menolak hidayah. Wa annal amra kullahu biyadillah, bahwasanya perkara ini semuanya berada di tangan Allah. فَفِيهَا الرَّدُّ عَلَى الَّذِينَ يُنَادُونَهُ لِتَفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ. Maka pada ayat ini pun ada bantahan terhadap orang-orang yang senantiasa menyeru bahwasanya dia bisa menolak bala, dia bisa menunaikan hajat. Enggak. Ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita renungi bagaimana kita istinbat, mengambil faidah dari ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau enggak bisa beri hidayah kepada siapa yang kau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang kasih hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki. Maka faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah ar-raddu 'ala alladhina ya'taqiduna anna al-awliya'a yanfa'un aw yadurrun wa yatasarrafuna ba'da al-maut ala sabilil karamah. Masya Allah, luar biasa. Ayat ini faedahnya merupakan bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwasanya para wali itu mereka bisa memberikan manfaat,
atau mereka bisa memberikan kemudaratan, atau mereka bisa berbuat sesuatu setelah kematian mereka karena karomah mereka. Ini bantahan yang telak. Kalau yang masih hidup saja nggak bisa, bagaimana kita bisa ngambil faedah seperti itu? Lihat ayat ini. Kalau yang masih hidup saja nggak bisa kasih sesuatu hidayah atau sesuatu pun melainkan atas kehendak Allah, yang ngasih itu adalah Allah, maka apalagi yang telah meninggal. Makanya Islam adalah agama yang benar-benar agama yang ilmiah. Kalau dia masih hidup saja kita nggak bisa menjamin kemanfaatan bagi orang, nggak bisa menjamin kemudaratan bagi orang, apalagi setelah meninggal. Para nabi pun nggak bisa, apalagi orang-orang yang berada di bawah nabi kedudukannya. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah anna hidayat at-taufiqi biyadillahi subhanahu. Bahwasanya hidayat at-taufiq, taufik itu kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan sesuatu, ya, maka ini biyadillahi subhanahu, berada di tangan Allah yang Maha Suci. Maka tidak ada jalan kita bisa mengatakan, wah sudah, kalau saya sampaikan pasti dia nurut. Belum tentu. Kalau saya bicara pasti banyak orang yang menerima. Belum tentu. Nabi SAW saja ketika berupaya untuk mendakwahkan paman yang terkasihnya, Abu Talib, orang yang sangat dicintai Nabi, dia yang merawat Nabi sedari kecil, dianggap seperti bapaknya sendiri, mendukung dakwah Nabi, rela memasang badan, mengeluarkan harta, membela di Nabi SAW ketika Nabi mengharapkan hidayahnya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah pun tidak mampu mengucapkannya. Ini Nabi, manusia yang paling mulia, mendakwahkan orang yang paling dia cintai pun gak bisa. Karena hidayah di tangan Allah. Apalagi kita siapa? Jauh dari Nabi SAW. Dengan ini minimalnya kita gak mudah mencela. Ini banyak sekali jemaah udah ngaji mencela. Itu cak nyoba Ustaz, anaknya nakal misalnya. Iya, awak anak kiai kamu nih misalnya kan, awak anak kiai tapi bejat dan semacamnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi Lut saja enggak berhasil mendakwakan istrinya. Nabi Nuh saja ada anaknya yang enggak ikut naik kapal. Nabi loh. Nabi. Siapa kita? Maka dari inilah Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa enggak akan menanggung dosa orang lain. Semua berdosa dengan dosanya sendiri-sendiri. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, itsbatul ilmi lillahi subhanahu. Ayat ini menetapkan bahwasanya ilmu itu milik Allah subhanahu. Kok bisa? Karena sempurna ayat tadi. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia Allah yang paling mengetahui, paling mengilmui terhadap siapa saja yang mendapat petunjuk. Maka ini ayat ini menetapkan ilmu itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat yang kita bisa ambil dari ayat ini, itsbatul hikmati lillahi subhanahu. Menetapkan hikmah, manfaat, tujuan di balik suatu perkara
adalah milik Allah yang Maha Suci. Dari mana kita bisa mengambil faidah ini? Coba kita lihat. Kok bisa orang yang dicintai, kita punya ilmunya, kita tahu kebenarannya, kita arahkan ke orang nggak nurut. Ketika dia nggak nurut, kenapa bisa? Apa hikmah di balik itu? Mesti ada hikmahnya. Maka Allah menetapkan hikmah itu, kebijaksanaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba logika kita nggak masuk. Kok bisa orang yang terkasih, pamannya Nabi yang sangat dicintai, kok nggak dikasih hidayah sama Allah? Apakah Allah nggak mau menyenangkan hati Nabi SAW? Apakah Allah nggak mau menghibur Nabi SAW? Maka hikmah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbuat memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Hikmah di balik itu luar biasa. Hikmahnya kita mengambil hikmahnya luar biasa. Kemudian faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari ayat ini, ibtalut ta'alluqi bi ghairillah. Ayat ini memberikan faedah batalnya bergantung kepada selain Allah. Batalnya atau tidak benarnya bergantung kepada selain Allah. Karena Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, maka batal kita bergantung kepada selain Allah. Untuk apa? Toh semuanya berada di tangan Allah. Maka kita gantungkan diri kita hanya kepada Allah. Bukankah kita telah ikrarkan itu? Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kita ikrarkan itu. Allah satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Dan kita perkuat lagi, lam yalid walam yulad. Enggak beranak, enggak punya anak, dan tidak juga dilahirkan, enggak punya bapak. Maka enggak satu-satunya Allah itu. Maka Allah satu-satunya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang setara dengannya. Maka satu-satunya. Kalau enggak ada yang satupun yang setara, kita bergantung hanya kepada Allah. Bergantung kepada selain Allah, kita menyatakan Allah dengan sesuatu yang lainnya, maka itu suatu kesyirikan. Nah, perkara ini dikuatkan lagi dengan hadis-hadis berikutnya. Sebelum kita baca hadisnya, kita coba baca dulu ayat ini, karena ayat ini penting. Insya Allah kita hafalkan ayat ini. Karena ayat ini menjadi penghibur para dai, menjadi penghibur kaum mukminin. Ketika dakwanya tidak diterima, maka dia akan memperbanyak doa. Ketika dakwanya tidak diterima, tidak menghentikan dia dalam berdakwah. Karena yang jadi orientasinya adalah dakwah, ini adalah ibadah kepada Allah. Makanya orang-orang yang benar sudah kuat memahami dan mengamalkan ayat ini, tidak peduli dakwahnya banyak yang mendengar atau sedikit, ada yang ikut ataupun tidak. Orientasi adalah menegakkan kalimat Allah. Betapa banyak di antara kaum mukminin yang dia terlupakan. Kalau dakwanya banyak semangat, kalau dakwah orangnya sedikit enggak semangat dan semacamnya, enggak. Ya. Karena sejatinya kita menuai pahala dengan dakwah kita. Banyak sedikit tidak menjadi standarisasi banyak atau sedikitnya pahala. Banyak atau sedikit yang mendengar itu standarisasi banyak atau sedikitnya Allah yang kasih hidayah ke mereka. Tapi kita tidak mengurangi pahala sedikit pun di sisi Allah dengan dakwah kita. Ya, kita hafalin, ikutin. Tapi tadi ya, cara ngafalnya paling mudah. Terjemah perkataannya lu pahami, tadi sudah terjemahin perkata. Terus ketika baca ayatnya, benaknya menerjemahkan. Jadi hafalnya kuat lama dan bisa berdalil dengannya. Ikutin ana. Innaka la tahdi man ahbabta
Ya, artinya sesungguhnya kamu tidaklah tahdi memberi petunjuk man kepada siapa yang ahbabta kamu cintai. Sekali lagi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha, akan tetapi Allah yahdi, dia memberi petunjuk man yasha, ya, kepada siapa yang dia kehendaki. Ulang lagi, walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa, dan dialah a'lamu, yang paling mengetahui, bil muhtadin, terhadap orang yang dapat petunjuk. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, sekali lagi, jedahnya ikatin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Innaka tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Masya Allah, hafal ya, hafal, Masya Allah. Coba kita pakai Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Ini sebenarnya berhenti, lanjut langsung aja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. 1, 2, 3. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, kita lanjutkan. Masya Allah. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, wa fis sahihi, dan di dalam sahih, maksudnya dalam sahih Bukhari, ada sebuah hadis an Ibnul Musayyib, dari Ibnul Musayyib. Dari Ibnul Musayyib. Ibnul Musayyib ini adalah dari kalangan tabi'in, muridnya para sahabat. Namanya Sa'id Ibnul Musayyib, dan dia adalah salah seorang dari ulama dan fuqahanya, ahli fiqihnya yang tersohor dari kalangan para tabi'in, yang mana beliau ini wafat setelah tahun 90 Hijriah. Beliau an abihi, berkata dari bapaknya, berarti dari Musayyib. Qal, beliau berkata, bapaknya siapa? Berarti sahabat. Kalau dia tabi'in, bapaknya sahabat. Qal, beliau berkata, lamma hadarat Aba Talibinil wafah, ketika bapaknya nih, para sahabat juga nih cerita kepada beliau, tatkala telah hadir kepada Abu Talib kematian, maksudnya ketika Abu Talib telah dekat telah berada di masa sakaratul mautnya, telah hadir kematian kepadanya, wafat.
Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika posisi dia disakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah. Yang mana pada kondisi itu di sisi Abu Talib ini ada Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin, dan ada Abu Jahal. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, qul, ucapkanlah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatan, suatu ucapan kata, uhajjalaka biha indallah, yang aku berhujjah untukmu dengannya di hadapan Allah. Faqala lahu, sehingga kedua orang tadi, siapa kedua orang tadi? Abdullah bin Abi Umayyah dengan Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib, dengan agamanya bapakmu Abdul Muttalib? Fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pedulikan itu. Nabi terus ulang, ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajja laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku jadikan dia hujjah untukmu di hadapan Allah. Fa'ad, setiap kali Nabi ngomong gitu, ini dua orang ini ngomong gitu juga. Apa kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Fakana akhir ma qal, sehingga akhir ucapan yang diucapkan oleh Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqul, dan dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Talib menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia mengatakan berada bismillahnya agamanya Abdul Muttalib, Nabi berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha ank, aku benar-benar akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang darimu. Fa'anzalallahu azza wa jal. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, kan kondisinya apa nih? Kondisinya Abu Talib ini wafat dalam keadaan kafir. Dia enggak menerima ajaran Nabi SAW, enggak mau mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lalu Nabi ingin mendoakannya karena kecintaan Nabi kepadanya. Paham? Nabi cinta kepadanya, maka Nabi ingin mendoakannya. Tapi yang ingin didoakan Nabi ini orang kafir. Fa'anzalallahu azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kerabatnya. Dengan tegas ini Allah yang melarang. Quran surat At-Taubah ayat 113. Paham nih?
Jadi jangan ribut lagi. Ini betapa banyak orang-orang ini ribut. Ya, lantaran apa? Lantaran ada keluarganya musyrik, kafir. Kok nggak boleh doakan? Wah, ini anak nggak berbakti segala macam dan semacamnya karena jahil. Ini Allah yang ngelarang. Makanya bukti kecintaan sejati seorang anak kepada orang tuanya atau kepada kerabatnya adalah upayakan hidayah Islam kepada mereka yang belum muslim. Karena dengan begitu dia bisa terus mendoakannya setelah wafatnya. Namun ketika dia wafat dalam keadaan non muslim, maka tidak bisa didoakan. Lalu wa anzalallahu fi Abi Thalib. Lalu Allah menurunkan ayat tentang Abi Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia paling mengetahui terhadap siapapun yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Sangat tegas ini ayat. Ya. Sehingga ayat yang agung ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah memiliki faedah yang luar biasa. Memiliki faedah yang luar biasa. Hadis ini, cerita hadis ini yang pada hadis ini disebutkan juga sebab, jadi sebab turunnya ayat ini disebutkan. Dan di sini mengandung asbabun nuzul, mengandung sebab turunnya ayat. Sehingga dari kisah hadis ini apa yang bisa kita ambil faedah darinya? Faedah yang pertama yang bisa kita ambil ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah yang pertama, jawazu iyadatil maridil musyriki idza rujiya islamuhu. Allahu akbar. Ini akhlak Islam. Bolehnya menjenguk orang musyrik yang sakit apabila diharapkan keislamannya. Paham? Ya paham Ustaz. Ya paham insyaallah. Tapi prakteknya kadang-kadang kebanyakan ikhwan ataupun akhwat tidak paham. Paham maksud saya? Kita alhamdulillah Allah beri hidayah dengan Islam. Insya Allah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Kemudian ada orang musyrik, teman kita misalnya sakit, kita besuk, kita datangi. Orang-orang sebagian teman yang lain menganggap perbuatan kita salah. Kenapa? Itu orang musyrik, ngapain kamu masuk-besuk dia, doain dia, nggak boleh didoain dan semacamnya kan? Kadang-kadang kau salah juga, lo kamu kok orang muslim bermuala, berteman baik dengan orang-orang musyrik gitu kan? Bukankah sahabat itu tergantung teman karibnya? Wah kamu nih gimana? Nah ini orang-orang jahil. Beda antara menjadikan teman dekat dengan hubungan berteman saja. Beda antara orientasi dakwah mengharapkan keislaman teman dekat kita ini, teman yang kita harapkan keislamannya, dengan sekedar kita rutinitas atau mendoakan. Tidak, beda ya. Maka hal ini boleh. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW, bagaimana orang-orang musyrik, orang musuh-musuh Nabi sakit pun dibesuk walaupun dia non-muslim. Dan termasuk pamannya Nabi ini pun non-muslim, tapi mungkin karena hubungan keluarga, tapi teman yang lain gak ada hubungan keluarga pun Nabi besuk dengan mengharapkan keislamannya. Berarti apa konsekuensinya ketika kita membesuk? Ya kita tampakkan akhlak Islamnya. Bukan besuk karena besuk orang non-muslim jadi gak mau menampakkan keislaman kita. Jadi gak mengharapkan hidayah Islam bagi dia jadinya. Tampakkan akhlak Islam, tampakkan ucapan-ucapan kita yang bahwasanya kita ini bersandar kepada Allah, kita ini akan kembali kepada Allah pencipta segalanya. Nah, sudah apa-apa. Oh Ustaz nanti dia marah, dia itu kan non-muslim. Kapan lagi kesempatan ngomong? Agak dia meninggal? Belum sempat dakwah. Terus kalaupun dia mau marah nggak bisa marah, lagi sakit. Ya udah ini kesempatan ngomong. Kalau memang ditolak ya sudah, ada minimal dapat pahala dakwanya. Ini yang pertama.
Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah madarratu ashabis su'. Allahu akbar. Wa qurana'ish syarri 'alal insan. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari cerita hadis ini adalah bahayanya teman-teman yang buruk dan qurana, teman dekat ya, pendamping-pendamping yang buruk. Bahayanya teman-teman yang buruk dan pendamping-pendamping yang buruk terhadap manusia. Ini kok bisa apa kaitannya dengan teman di situ? Lihat, ketika Nabi mau mendakwakan suatu kalimat yang bisa menyelamatkan dia dari neraka menuju surga Allah, karena berteman dengan teman yang buruk, punya pendamping-pendamping yang buruk, pendamping yang buruk menghasut kepada keburukan sehingga tidak jadi dia mengucapkan suatu ucapan yang bisa menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahaya itu punya teman yang buruk. Makanya dengan tegas Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu bergantung agama temannya, maka hendaklah dia melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Perhatikan. Kalau kita banyak berteman dengan orang yang buruk, kita akan cenderung mengikuti keburukannya. Makanya bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Bahaya tuh. Kita ada pikiran yang baik misalnya. Kita lihat ada pikiran baik, oh ini kayak gini, mungkin dia uzurlah, ada apa lupa. Teman menghasut, enggak, itu memang orangnya enggak beradab semacamnya, akhirnya musuhan. Bahaya teman-teman yang buruk tuh. Yang ketiga, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil, dan juga masih yang kedua tadi, bahaya teman juga ini sampai-sampai berdasarkan pengalaman hidup ya, orang-orang ulama dan ahli sastra Arab mengucapkan suatu kata mutiara. Mereka mengatakan suatu hikmah, nama hikmah. Mereka mengatakan as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Lihat bahasanya simpel tapi maknanya dalam. As-sahib, sahabat itu sahib, menarik. Jadi yang namanya sahabat, dialah yang bisa menarik. Kalau sahabatnya buruk, dia akan menarik kepada keburukan. Kalau sahabatnya baik, dia akan menarik kepada kebaikan. Kita punya teman-teman baik, ngajak kajian, ngajak salat, ngajak ngingetin puasa, ya, dan semacam, ngingetin baca Quran. Kalau teman yang buruk, ngingetin belanja di mana, ngingetin gibain siapa, ngingetin apa gitu kan. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga bisa kita ambil dari hadis ini, anna ma'na la ilaha illallah tarku ibadatil asnam wal awliya was salihin wa ifradullahi bil ibadah wa annal musyrikina ya'rifuna ma'naha. Jadi makna la ilaha illallah itu yang kita maknai dengan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah adalah tarku ibadatil asnam. Maknanya meninggalkan peribadatan kepada patung, wal aulia, dan peribadatan kepada para wali, wassalihin, dan peribadatan kepada orang-orang saleh, wa ifradullahi bil ibadah, dan menjadikan Allah satu-satunya tujuan ibadah. Wa annal musyrikina ya'rifuna ma'naha, dan bahwasanya orang musyrik itu mengetahui maknanya. Kok gitu Ustaz misalnya? Dari mana dapat faedah itu? Lihat. Ketika Nabi SAW meminta pamannya mengucapkan la ilaha illallah, orang musyrik yang berada di sisinya langsung bilang, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Ini memaknai apa?
Ini memaknai bahwasanya mereka faham makna la ilaha illallah. Ketika terucapkan oleh Abu Talib la ilaha illallah, maka dia meninggalkan patung-patung yang disembah ini. Maka dia meninggalkan patung orang soleh yang disembah ini. Maka dia hanya menyembah Allah saja satu-satunya. Meninggalkan tata cara ibadahnya Abdul Muttalib. Mereka faham maknanya. Cerdas mereka. Makanya mereka bilang, kamu benci tak? Oh enggak, sudah. Tetap ucapkan agama Abdul Muttalib. Benar mereka faham. Ya, maka dalam kitab Kashfus Subuhat, ya, kitab Kashfus Subuhat itu dijelaskan bahwasanya orang musyrik zaman sekarang lebih parah daripada kemusyrikan zaman dulu. Di antaranya ya. Di antaranya kita. Orang musyrik zaman dulu kalau di tengah lautan badai dan bakal tenggelam, murni doanya untuk Allah saja, kepada Allah. Ketika sampai ke daratan selamat, baru nyembah lagi patung-patungnya. Zaman sekarang, orang musyrik zaman sekarang susah senang nyembah kuburan, nyembah dukun. Iya, lagi senang, lagi susah datangin dukun, ya, minta pesugihan, minta apa. Ketika ada kaya datangi dukun, terima kasih pada dukunnya. Ya, susah senang syirik. Maka di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, orang musyrik pun paham makna la ilaha illallah. Kita malu kenapa kita muslim ngucapin la ilaha illallah enggak paham. Kita ngucapin la ilaha illallah tapi masih datangi kuburan-kuburan orang soleh minta kepada yang dikubur. Kita bilang la ilaha illallah tapi kita masih bergantung kepada dukun. Kita ngucapin la ilaha illallah tapi kita masih percaya dengan khurafat. Kita ngucapin la ilaha illallah tapi kita masih bergantung kepada pekerjaan kita, bergantung kepada bos kita, tidak menggantungkan hidup kita kepada Allah. Padahal kita ngucapin la ilaha illallah. Maka orang musyrik zaman dulu lebih paham makna la ilaha illallah daripada orang muslim zaman sekarang yang jahil. Kecuali yang berilmu tahu ya. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini, anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin wa i'tiqadin dakhala fil Islam. Bahwasanya siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah an ilmin, dari ilmunya, dibangun di atas ilmu, wa yaqinin, dan dibangun di atas keyakinan, wa i'tiqadin, dan masuk ke dalam akidahnya, dakhala fil Islam, maka dia masuk ke dalam Islam. Maka dia masuk Islam. Jadi ucapin la ilaha illallah itu yakin. Yakin dan berilmu. Tapi kalau dia ngucapin la ilaha illallah saja sekedar la ilaha illallah, ikutan rame-rame la ilaha illallah, tapi dia enggak memahami maknanya, enggak mengilmuinya, maka secara jelas kita susah memvonisnya. Secara hukum umum belum masuk Islam. Tapi kalau dia sudah makanya ini ketika ada orang yang mau hijrah dari non muslim menjadi muslim, sebelum disuruh ucapin kalimat syahadat la ilaha illallah, dia ditegaskan dulu sehingga kamu yakin Tuhan itu satu-satunya yang berhak disembah, ya Allah. Ya, berarti semua yang kamu sembah selama ini, patung-patung semacam ini batil. Iya batil, gak layak disembah, yang gak layak disembah. Jadi yang layak disembah siapa? Hanya Allah semata. Dan kamu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad Rasulnya, iya yakin, maka barulah ikutin saya la ilaha illallah gitu. Jadi dikasih ilmu dulu, baru disuruh syahadat saja. Dia nggak memiliki ilmunya, nanti dia ucap la ilaha illallah, oh Islam, gak datang malam-malam atau kapan hari raya tertentu, datang ke patungnya, datang ke kuburannya, dia sudah syirik lagi, keluar lagi dari Islam nantinya. Ya gitu, diberikan ilmunya dulu, baru kemudian ditalkinkan syahadatnya la ilaha illallah.
Ini dibangun di atas hadis-hadis Nabi SAW yang begitu banyaknya. Man qala la ilaha illallah aliman bihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengilmuinya masuk surga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah mustaiqinan an qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yakin dari hatinya masuk surga. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya. Kemudian faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annal a'mala bil khawatim. Bahwasanya amalan itu dilihat dari penghujungnya. Dari mana saat sisi pendalilannya? Lihat. Abu Thalib, kendati pun dia mendukung dakwah Nabi SAW, dia mencintai Nabi SAW, dia meyakini Nabi membawa kebenaran, tapi sampai akhir hayatnya dia nggak ngucapin la ilaha illallah, maka dihukumi kafir. Atau ada orang yang dia sedari kecilnya Muslim, Islam terus. Nanti di usia dewasanya dia mencintai seorang wanita kafir, misalnya wanita non-Muslim. Kemudian dia menikah dengannya dengan syarat pindah agama. Akhirnya dia pindah agama. Jadi non-Muslim, dia menikah dengannya dan meninggal. Maka dia dicatat sebagai orang yang kafir, non-Muslim. Walaupun bertahun-tahun dari kecilnya dia Muslim. Begitu juga orang dari kecilnya non-Muslim, penyembah berhala dan semacamnya, semua tiba-tiba di penghujung hayatnya dia mengucapkan syahadat. Seperti banyak sahabat Nabi SAW yang dapat hidayah, mengucapkan syahadat kemudian meninggal, mati di atas keislaman. Amal itu dilihat di penghujungnya. Ada sebuah hadis yang sangat tegas yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis ini cukup panjang. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Dan seterusnya. Namun syahid hadis ini di ujungnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Sesungguhnya ada di antara kalian yang dia ini beramal dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya sejengkal. Saking kelihatan ketaatannya kepada Allah, saking kelihatan bagaimana dekatnya dia dengan Allah, dekatnya dia dengan menjalankan syariat Islam. Sampai-sampai seakan-akan sudah dia itu masuk surga lah. Sejengkal ajar ada dengan surga. Tinggal kematian masuk surga. Akan tetapi telah tetap ketentuan Allah. Faya'malu bi'amali ahli nar. Di hujung hayatnya dia melakukan perbuatan penduduk neraka. Fayadkhuluha. Lalu dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhuluha. Bahwasanya ada di antara kalian yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai-sampai enggak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sejengkal. Akan tetapi telah tetap ketentuan Allah sehingga di hujung hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk surga dan dia masuk surga. Maka hadis ini dengan tegas menjelaskan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat di penghujungnya. Dengan ini faedah yang luar biasa ikhwatal iman. Jadi kita walaupun merasa kita dah berada di atas sunnah, mempelajari Al-Quran sunnah dan pemahaman para sahabat, berada dengan kebenaran petunjuk jalan Nabi SAW, lalu kita ngelihat orang misalnya sampah masyarakat, ugal-ugalan, ya maksiat, jangan semerta-merta kita menghinanya, tapi upayakanlah kebaikan baginya. Bisa jadi kita menghinanya, kita nggak tahu ternyata di penghujung hayat kita yang nanti sesat. Sekarang kita berada dalam hidayah, alhamdulillah. Ketika di penghujung hayat mungkin kena balak dari Allah Subhanahu wa taala, kena musibah,
Akhirnya kita baru bisa dibantu kalau kita pindah agama, dan kita pindah agama misalnya mati atas kesyirikan. Atau kita coba-coba mau tahu gimana rasanya kesyirikan, coba datangin kuburan, doa sama kuburan, tiba-tiba meninggal, mati atas kesyirikan. Kita nggak tahu. Tapi bisa jadi orang sampah masyarakat tadi, setelah pulangnya dari kita nggak tahu ternyata dia dapat hidayah, akhirnya dia tobat kepada Allah, tobatnya diterima, mati dalam keadaan tobatnya diterima. Kita nggak tahu. Makanya dengan konsep hadis ini selalu anggap orang lain lebih mulia dari kita. Karena bisa jadi memang dia lebih mulia dari kita. Kita nggak tahu penghujung kita. Nah, karena kita nggak tahu kapan penghujung waktu kita, kapan akhir hayat kita, maka kita dituntut istiqomah mempertahankan akidah ini, mempertahankan agama yang benar ini, mempertahankan keyakinan kita ini, mempertahankan manhaj kita ini sampai Allah cabut nyawa kita, sehingga kita menutup amalan kita dengan husnul khotimah. Dan ini akan dilihat dengan khawatim, pengakhir hayat kita, penutup amalan kita. Dan kita memastikan diri kita untuk nggak coba-coba berbuat kemaksiatan, apalagi kemaksiatan besar. Kenapa? Karena kita khawatir ketika kita melakukan kemaksiatan tersebut, ternyata waktu itulah Allah cabut nyawa kita, dan jadilah sia-sialah amalan kita selama ini kita jaga, yang ketika harinya kita meninggal dalam keadaan syirik. Inilah yang menyebabkan sebagian mukmin itu mempertahankan terus, kok seakan-akan kamu susah sekali diajak, kok nggak mau, ya nggak mau karena takut nanti pas berbuat kemaksiatan apalagi kesyirikan dicabut Allah di situ, takut ya. Kemudian faedah yang keenam yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tahrimul istighfari lil musyrikin wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Hadis ini memberikan faedah tentang pengharaman meminta ampun untuk orang musyrik. Jadi kita hukumnya haram memintakan ampunan bagi orang musyrik. Jelas dia musyrik, dia non muslim. Kita doa kepada Allah, ampunilah dosanya Allah, misalnya. Enggak boleh, dia non muslim, jelas-jelas kok nerakanya. Kecuali kalau dia muslim, berlaku maksiat tapi muslim, tetap kita doakan agar diampuni dosanya dan semacamnya. Tapi kalau dia non muslim, tidak, haram kita meminta ampun bagi mereka. Kemudian diharamkan kita muwadatihim, kita berkasih, kita saling tolong menolong dengannya, maksudnya ya sering menjadikan pelindung satu sama lain. Wa mahabbatihim, dan sering mencintai. Masa kita nggak boleh mencintai? Dia kan kerabat kita. Inilah kita diuji cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita berbuat baik kepadanya karena dia kerabat kita. Kita bersikap lembut kepadanya karena dia kerabat kita. Kita membantu segala hajatnya karena dia kerabat kita, tapi hati kita nggak mencintainya karena dia nggak mencintai Allah. Jadi bedakan, bukan berarti kita nggak mencintai berarti harus membenci, tidak. Bukan harus membenci, maksudnya bukan berarti kita tidak mencintai harus berbuat buruk terus kepadanya, bukan. Muamalah kita sebaik-baiknya, karena muamalah dengan cara yang baik ini tuntunan Nabi SAW. Ada bukan kecintaan perkara hati. Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi dan Nasrani, tapi Nabi nggak mencintai mereka karena mereka memaksiati Allah. Namun Nabi mengharapkan hidayah untuk mereka. Begitu juga kita, ada kerabat kita non muslim, kita berbuat baik kepadanya, kita tampakkan akhlak yang mulia kepadanya, kita harapkan hidayah bagi mereka. Namun kita nggak bisa mencintainya karena dia belum mencintai Allah. Ketika dia telah mencintai Allah, tambah kecintaan kita kepadanya. Kemudian yang ketujuh, faedah yang ketujuh yang bisa kita ambil dari hadis ini, butlanut ta'alluqi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi li jalbin naf'i aw daf'id darari. Batalnya bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selainnya
untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Jadi batal itu perkara batil. Batilnya perkara bergantung kepada Nabi. Apa kaitannya Ustaz dengan cerita hadis itu dengan hadis itu? Jelaslah. Karena ketika bergantung pada Nabi, Nabi pun mau minta ampun untuknya, Allah tegur, nggak boleh. Karena ini hak prioritas Allah, bukan hak Nabi SAW. Maka karena ini haknya Allah, hidayah haknya Allah, surga neraka haknya Allah, maka kita bergantungnya hanya kepada Allah. Nggak boleh bergantung kepada Nabi. Tapi itu kan Nabi kita, Nabi yang kita cintai. Iya, kita mencintainya bukan berarti kita bergantung kepadanya. Kita mengharapkan syafaatnya bukan berarti kita bergantung kepadanya. Tapi kita menjadikan beliau sebagai tolok ukur kebenaran ibadah kita terhadap Allah. Kita ikuti beliau, kita taati beliau, kita benarkan kabar berita dari beliau, kita ibadahi Allah sesuai dengan petunjuk yang beliau ajarkan. Gak bisa, misalnya gak bisa kita beralasan Ustaz, kan Nabi kan punya syafaat. Kita nanti banyak-banyak aja bergantung kepada syafaat Nabi. Nah ini berarti harus kajian kita pertemuan lalu tentang bab syafaat. Syafaat itu milik Allah. La yashfa'u indahu illa bi'izni. Gak ada yang bisa kasih syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Gak bisa, tetap harus kita berbuat sesuatu yang Allah ridhoi biar bisa mendapatkan syafaat Nabi. Dan ketika orang-orang minta syafaat Nabi pun, Nabi selalu minta, kamu dulu yang berbuat, baru aku bantu, kata Nabi. Ketika ada sahabat yang minta kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin murafaqataka fil jannah, aku ingin bersamamu, menemanimu di surga. Apa jawab Nabi SAW? Nabi bilang, ya aku jamin kamu di surga sama aku. Enggak, Nabi gak bilang gitu. Karena Nabi tahu bukan hak Nabi itu. Dan Nabi jawab apa? Nabi SAW menjawab, a'inni bikathratis sujud. Bantu aku dengan kamu memperbanyak sujud. Berarti apa maksudnya? Kamu tuh ibadahlah gentol-gentol, perbaiki ibadah kamu, aku juga bantu doa, insyaallah kita semoga Allah kabulkan bisa sama-sama di surga. Tetap mintanya kepada Allah, gak boleh bergantung kepada Nabi SAW. Kalau bergantung kepada Nabi SAW aja gak boleh, apalagi kepada selain Nabi SAW. Kemudian faidah yang ke-8 yang bisa kita ambil dari hadis ini, ar-raddu ala man za'ama Islam Abi Thalib. Hadis ini merupakan bantahan terhadap siapa yang menganggap Abu Thalib itu muslim. Bantahan atas anggapan atas orang yang menganggap Abu Thalib itu muslim. Ya, bantahan telak. Kalau dia muslim, kenapa Allah larang untuk Nabi meminta ampun untuknya? Dan semacamnya. Tegas hadis ini. Kemudian yang ke-9, faedah yang terakhir yang ke-9 dari hadis ini, madarratu taqlidil aba'i wal akabir. Hadis ini menceritakan tentang mudarat atau bahayanya ikut-ikutan saja kepada kepada nenek moyang dan pembesar pemuka-pemuka masyarakat. Bahayanya ikut-ikutan ajaran nenek moyang dan pemuka-pemuka masyarakat tanpa dibangun di atas ilmu. Taklid buta ya maksudnya di sini. Bihaitsu yuj'alu qawluhum hujjatan yurja'u ilaiha indat tanazzu'i. Maksudnya apa? Yang bahayanya ketika menjadikan perkataan nenek moyang dan pembesar pemuka masyarakat sebagai hujah yang kita merujuk kepadanya ketika terjadi perselisihan. Nah ini yang maksudnya nggak boleh itu taklid kayak gitu. Menjadikan ucapan nenek moyang dan pemuka masyarakat sebagai dalil hujah ketika terjadi perselisihan. Ini salah. Karena dengan tegas Allah mengatakan
wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berselisih terhadap suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah yang lebih baik dan sebagus-bagusnya penafsiran. Gitu ya. Jadi yang dilarang di sini maksudnya adalah taklid buta. Taklid buta tuh ikut-ikutan saja tanpa menerima argumen yang benar, tanpa menerima alasan yang benar dari orang lain. Itu yang nggak bisa, nggak boleh. Misal apa kata guruku kayak gini, terserah, pokoknya guru aku bilang gini, pokoknya bapak aku bilang gini, pokoknya nenek aku bilang gini, nggak boleh taklid buta kayak gitu. Tapi kalau misalnya taklid secara umum karena kita belum sampai ilmu ya boleh. Misal gini, kita nggak tahu hukum apa namanya suatu perkara, lalu kita taklid dengan fikih Syafi'i. Misalnya di fikih Syafi'i itu kalau kita berwudu misalnya menyentuh wanita, fikih Syafi'iyah nih, menyentuh wanita bukan mahram batal wudunya. Sudah batal wudunya misalnya gitu. Karena kita taklid, nggak tahu alasannya apa. Tapi ketika datang orang misalnya menjelaskan, oh nggak batal menyentuh wanita yang bukan mahram itu habis wudu atau suami menyentuh istrinya nggak batal wudunya. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Nabi SAW ketika sudah berwudu mau sholat ke masjid, dia mencium Aisyah radhiyallahu anha. Itu nggak hanya menyentuh, Nabi menciumnya terus langsung sholat, nggak wudu lagi. Berarti kan nggak batal. Oh iya ya gitu. Saya terima. Itu berarti nggak taklid buta. Dia taklid dulu karena nggak punya ilmu. Boleh. Tapi ketika datang ilmu, maka dia merujuk. Maka itu namanya bukan taklid buta. Tapi kalau dia disampaikan ilmu tadi, oh enggak apa itu nggak benar itu hadis. Tahu saya itu batal. Orang guru saya bilang batal kok. Nah, itu namanya taklid buta. Taklid buta. Ya, nggak boleh taklid buta. Dia harus taklid boleh, tapi taklid buta yang nggak boleh. Contoh taklid lagi adalah ketika kita baca hadis. Kita kan nggak neliti hadis ini. Kita nggak neliti hadis ini apakah sahih apakah dhaif. Namun ada ulama yang meneliti hadis ini, ulama yang terkenal zaman ini dan sebelumnya itu zaman Imam Al-Albani. Sehingga kita sering baca hadis wasahhahul Albani, disahihkan oleh Al-Albani. Berarti kita taklid sama Imam Al-Albani dalam mensahihkan hadis ini. Atau ketika kita baca Sahih Bukhari, berarti kan Sahih Bukhari mengatakan hadis-hadis ini sahih. Jadi kita mengatakan hadis ini sahih, taklid dengan Imam Bukhari. Kalau kita nggak taklid, kita teliti dulu. Nih perawiatnya siapa, lihat rijalnya, lihat sanad matanya, lihat ketemu nggak, tabaqatnya nyambung nggak, syarat-syarat sahih. Ketika ketemu, oh sahih berarti sahih, itu nggak taklid. Tapi karena kita nggak neliti itu, kita menyatakan sahih berdasarkan Sahih Bukhari, maka kita taklid dengan Imam Bukhari untuk menentukan kesahihan hadis ini. Ini namanya taklid. Jadi taklid yang seperti itu tidak mengapa, yang dilarang adalah taklid buta. Ya, wallahu taala a'lam. Sebelum kita buka tanya jawab, coba kita minimal kita baca hadis ini. Walaupun nggak hafal nggak apa-apa, cukup panjang. Minimal kita pernah membaca hadis ini, pernah ditalakkikan hadis ini. Ya, ikutin ana bacanya. Fis sahihi Ani ibnil Musayyibi an abihi qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah
ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallahi. Faqala lahu atarghabu an millati Abdil Muttalibi fa'aada alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'aada fakana akhir ma qala huwa ala millati Abdil Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Wa anzalallahu fi Abi Talibin innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, jadi kalau sudah gini kedepannya baru boleh ngomong aku pernah baca hadis bahwasanya Nabi SAW pernah datang, boleh itu karena udah baca nih barusan. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah baca bilang aku pernah baca, ini udah pernah baca nih sudah. Dia udah boleh ngomong aku pernah baca hadis bahwasanya Nabi SAW itu pernah datang ketika Abu Talib sakaratul maut, lalu mendakwakan untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia nolak dan berkata di atas agamanya Abdul Muttalib, sehingga beliau wafat dalam keadaan musyrik dan Nabi berjanji mau mendoakannya tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, ada yang ingin tanyakan silakan. Ditunggu pertanyaan selama 10 detik.